semuanya, perkenalkan nama aku Ika Destia Kirana dari 22 Ika 9 dengan NIM 22963157. Kali ini aku bakal membahas tentang unsur semiotika pada film Habibie Ainun 2 atau yang disebut dengan Rudy Habibie. So mari kita mulai. Untuk yang pertama aku bakal nge-review dulu tentang apa sih semiotika itu. Pada umumnya, semiotika adalah ilmu tentang tanda. Namun, di dalam semiotika komunikasi visual digunakan sebagai pemaknaan dari sebuah tanda pada visual yang ada. Nah, tadi kan sudah sedikit mereview tentang semiotika tuh. Sekarang aku bakal menggunakan model untuk menganalisa film Rudy Habibie menggunakan model Charles Sanders Peirce atau yang biasa disebut dengan Peirce. Peirce sendiri juga memiliki 3 unsur dalam modelnya, yaitu icon, simbol, dan indeks. Nah, jadi aku bakal menjelaskan sedikit tentang icon, simbol, dan indeks sebelum kita masuk ke analisa. Jadi, icon sendiri di sini adalah objek yang berupa tanda-tanda visual seperti gambar, foto, ilustrasi, atau bahkan tanda-tanda yang sangat mencolok pada visual tersebut. Nah, untuk indeks sendiri itu bisa berupa interpretasi atau sebab akibat dari sebuah visual yang kita lihat atau kita pikirkan. Nah, untuk simbol di sini bisa berupa lambang atau sign berupa tanda, seperti misalnya tanda yang melambangkan visual tersebut. Nah, udah pada tahu kan apa sih itu icon, simbol, dan indeks? Biar kalian gak bingung nih nanti ketika aku menjelaskan mengenai film Rudy Habibie yang akan aku analisa. Saya bersama teman-teman mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar, di mana simbolnya adalah ketika Rudy membaca surat, dan icon atau objeknya adalah Rudy membaca surat tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan bermakna berpikir dalam membaca surat tersebut. Scene ini menginterpretasikan mengenai pemikiran tokoh Rudy yang berkaitan dengan Indonesia di masa depan. Nah, di dalam scene tersebut, Rudy meminta saran terkait keahliannya khususnya pada bidang dirgantara, serta teman-temannya yang tergabung pada Himpunan Pelajar Indonesia yang nantinya beliau serta teman-temannya ketika pulang dari studinya, beliau mampu membangun Indonesia lebih maju sesuai dengan keahliannya, khususnya pada bidang dirgantara. Sehingga beliau sangat berharap besar keahliannya mampu membangun negaranya jauh lebih maju, serta bermanfaat bagi negara dan bangsa. Pada analisa selanjutnya, ingat mata air, Rudy. Kalau kamu baik, pasti di sekitarmu juga akan baik. Tapi kalau kamu kotor, di sekelilingmu pun juga. simbol di sini adalah ayah dan Rudy kecil berada di tepi sungai, dan icon atau objeknya adalah ayah dari Rudy kecil ini mengajak Rudy untuk memperhatikan mata air yang ada di tepi sungai. Ini berkaitan dengan indeks atau interpretasi, di mana maksud ayahnya adalah ketika Rudy besar nanti, beliau sangat berharap jadilah seperti mata air yang terus dibutuhkan oleh warga sekitar. Karena ayahnya pernah berkata, jadilah baik, karena ketika kamu baik, kamu akan dibutuhkan semua orang dan semuanya juga baik. Ketika kamu jahat, maka semuanya akan kotor. Jadi makanya ayah sangat berharap mengenai Rudy untuk terus menjadi anak yang baik, serta nantinya bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta bangsa dan negaranya. Nah, setelah tadi kan aku sudah menganalisa menggunakan model dari Peirce, sekarang aku bakal menganalisa menggunakan perspektif atau sudut pandang, yaitu adalah personal. Pada perspektif personal di sini aku menggunakan personalitas, di mana personalitas ini berkaitan dengan karakter seseorang yang memang tidak bisa dilepaskan dan bisa diukur. Seperti halnya adalah ekstrovert. Nah, namun di sini aku menggunakan scene ketika Rudy membaca sebuah surat di depan teman-temannya yang akan dipresentasikan di depan rekan teman kerjanya, yang pada umumnya teman-teman kerja Rudy adalah dari negara-negara yang jauh lebih maju, dan
beliau memiliki karakter ambisius, pemikir, serta pandang menyala. Terlihat dari wajahnya serta gerakan tubuh ataupun tingkah laku selama ada di film tersebut ya. Dari film tersebut diriku memperhatikan tokoh Rudy ini masuk ke dalam perspektif personal karena tokoh Rudy ini memang benar-benar memiliki personalitas yang karakternya tidak bisa dipisahkan dari tokoh tersebut dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Nah, cukup sekian dari pembahasan atau analisa aku mengenai film Rudy Habibie. Mungkin banyak yang kurang dari aku, mohon dimaafkan. Dan kali ini aku juga baru belajar. Kita sama-sama belajar mengenai semiotika karena di sini semiotika itu sangat luas. Jadi aku sendiri juga perlu pemahaman yang lebih lagi. Di sini aku sudah menampilkan yang semaksimal mungkin mengenai analisaku tentang Rudy Habibie. Semoga membantu kalian memahami tentang apa sih itu semiotika di dalam sebuah komunikasi visual, terutama visual yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Bye!